dengan satuan kilogram per meter pangkat 2. Sedangkan untuk mutu FC ialah perhitungan kuat tekan beton dalam satuan MPa dengan satu satuan megapascal Newton atau megapascal Newton per milimeter pangkat 2. Dalam mutu beton juga ini menggunakan benda sampel kubus dan silinder. Untuk ukuran kubusnya 15 x 15 x 15 dan untuk ukuran silinder 15 x 30. Dan di dalam sampel ini untuk kubus bisa dikonversi ke silinder, sedangkan untuk silinder bisa juga dikonversikan terhadap ke kubus. Tetapi yang membedakan di sini untuk benda kubus dia tidak memakai mutu FC, tetapi untuk silinder yang memakai mutu FC. Selanjutnya untuk macam-macam mutu ada terdiri diantaranya yaitu mulai dari mutu 125, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 450 sampai 500. Dan di dalam jenis-jenis mutu tersebut memiliki golongan-golongan tersendiri, yaitu B0. Kelas untuk B0 itu digunakan untuk dasar atau sebagai pengeras struktur tanah yang nantinya akan dilakukan pengecoran finish. Mutu ini teksturnya kasar dan rendah kadar semennya sehingga sulit untuk di finish halus. Untuk golongan K125 sampai K200 ya digunakan itu untuk struktur jalan kecil seperti jalan gang atau jalan lorong, untuk intensitas bobot yang ringan seperti trotoar atau jalan berkendara motor sehingga dapat di finish secara halus. Dan untuk golongan mutu K225 sampai K300 itu digunakan untuk pengerjaan struktural seperti dak atau rumah tingkat lantai 2, 3, 5 serta dak ruko sekolah serta juga gedung, dan bisa juga dipakai untuk struktur pembangunan jalan perumahan, jalan kabupaten, jalan pedesaan maupun jalan perkotaan. Dan selanjutnya untuk mutu K350 sampai K400 itu digunakan untuk non struktural jalan besar seperti untuk jalan provinsi, seperti juga kolam renang ataupun water tank. Dan terakhir untuk bagian K450 sampai K500 itu digunakan untuk struktur kapasitas pembangunan bandara udara, lapangan alat berat maupun kawasan industri. Adapun juga analisa material yang selama ini kami lakukan yaitu diantaranya agregat. Metode agregat ini kita lakukan pada jenis material yaitu 2 pasir dan batu pecah atau biasa disebut chipping. Dan di dalam agregat halus ini memiliki ukuran ayakan yaitu 4 sampai 75 mm untuk ukuran lolosnya per butir atau modulus. Dan untuk agregat kasar atau batu pecah yaitu agregat yang butirannya tertahan mulai dari ayakan sampai melekat dari ayakan 4 sampai 75 mm. Di dalam analisa material ini kami menggunakan di samping situ ada gambar saringan yang kami gunakan sebagai alat ayakan pada analisa material yang kami lakukan nanti untuk metode agregat atau gradasi. Nah, di dalam gradasi agregat ini adalah distribusi dari variasi ukuran butir agregat untuk menentukan kasar dan halusnya agregat. Gradasi juga ini berpengaruh pada dasar rongga berpengaruh dalam ruang campuran dan menentukan workabilitas atau memudahkan dalam pengerjaan sehingga campuran bisa dipakai
sesuai dengan komposisinya. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan material, yakni satu, siapkan material dengan jumlah maksimum 500 gram, bisa juga sampai 1000 gram. Kemudian keringkan dalam oven bersuhu 110 Celcius derajat, kurang lebih 5 derajat Celcius, atau dikeringkan dengan cara digoreng untuk menghemat waktu. Dan selanjutnya, pilih saringan dengan diameter lubang sesuai dengan kapasitas spesifikasi material. Susun saringan berturut-turut mulai dari ukuran besar sampai ukuran kecil. Lalu masukkan material ke dalam susunan saringan tersebut. Kemudian getarkan saringan dengan mesin selama kurang lebih 15 menit. Angkat setiap CV dengan ayak sebentar dengan tangan sampai tidak ada lagi material yang tersisa. Kemudian juga ditimbang dari hasil masing material sesuai dengan saringan, susunan saringan yang tertahan pada ukurannya. Lalu hitung persentasi kumulatif material yang tertahan di masing-masing CV terhadap berat total. Terakhir, hitung modulus kehalusan atau biasa disebut FN, yaitu jumlahkan persentase dari material yang tertahan dari masing-masing saringan, lalu dibagi 100. Hitung kadar lumpur atau clay content. Sisi. Untuk mengetahui presentasi kadar lumpur yang terkandung di dalam agregat halus atau pasir, alat yang digunakan diantaranya wadah, saringan nomor 200, timbangan, tempat penggorengan, dan bahan yang digunakan yaitu pasir dan air. Selanjutnya yaitu moisture content atau analisa kadar air. Tujuannya yaitu untuk mengetahui presentasi kadar air yang terkandung di dalam agregat halus atau pasir. Alat yang digunakan yaitu timbangan dan tempat penggorengan. Bahan yang digunakan diantaranya yaitu pasir. Selanjutnya density. Apakah density itu? Density adalah massa jenis pada suatu benda. Massa jenis ini adalah perbandingan antara berat material dengan volumenya. Alat yang digunakan diantaranya skop, wadah, cetakan density, timbangan, alat pemadat atau besi projok, dan palu karet. Bahan yang digunakan yaitu agregat halus dan agregat kasar. Pengikatan atau setting. Pengikatan atau setting adalah perubahan dari keadaan fluid atau cair ke keadaan liquid atau kaku. Dan selama pengikatan atau setting tersebut akan terbentuk kekuatan. Macam-macam waktu pengikatan ada dua, yaitu setting awal yang mencapai kekuatan 500 sampai 3 sampai 5 MPa dan final setting mencapai kekuatan penuh sekitar 4000 PSI atau 27,6 MPa. Selanjutnya bleeding. Bleeding adalah di mana partikel agregat kasar turun ke bawah karena ketidakmampuan mengikat campuran air dari adukan sehingga air keluar ke atas permukaan beton. Penyebab bleeding yaitu pertama, campuran yang terlalu basah, kedua, temperatur beton yang terlalu tinggi pada saat pengecoran, ketiga, adanya penambahan air. Adapun penanggulangan bleeding yaitu pertama, membuat rancangan campuran yang memadai dengan atau tanpa chemical admixture. Dua, temperatur beton pada saat pelaksanaan pengecoran diusahakan serendah mungkin. Dan tiga, menggunakan pozolan seperti fly ash. Selanjutnya admixture atau bahan tambahan. Admixture dipakai pada beton pada dasarnya untuk merubah atau memperbaiki perilaku beton segar maupun beton setelah mengeras. Jenis-jenis admixture ada dua. Pertama, chemical admixture, kedua, mineral admixture. Chemical admixture adalah gabungan dari unsur kimia yang diproduksi oleh suatu industri tertentu. Jenis-jenis chemical admixture yaitu tipe A, mengurangi jumlah pemakaian air, tipe B, memperlambat pengikatan beton, tipe C, mempercepat pengikatan beton, tipe D, mengurangi jumlah pemakaian air dan memperlambat pengikatan beton, tipe E, mengurangi jumlah pemakaian air dan mempercepat pengikatan beton, tipe F, mengurangi jumlah pemakaian air lebih dari 12%
Dan yang terakhir tipe G, mengurangi jumlah pemakaian air lebih dari 12 dan memperlambat peningkatan beton. 2. Mineral admixture, pada dasarnya berasal dari mineral yang terdapat dari alam dan sekeliling kita, yang memerlukan proses terlebih dahulu atau tidak. Mineral admixture bersifat pozolanik, ada 2 macam, yaitu dari alam dan dari buatan. Dari alam, proses terbentuknya berasal dari alam seperti teras atau merupakan endapan dari lava Gunung Merapi, dan dari buatan yaitu proses terbentuknya diakibatkan karena adanya pengaruh kegiatan manusia seperti fly ash. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Yuda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe semen dan karakteristik pada semen dan perbedaan semen dan tipe semen. Semen Portland tipe OPC. Ordinary Portland segmen jenis 1 adalah semen hidrolis yang terbuat dengan menggiling klinker semen dan gypsum. 2. Portland Composite segmen PCC. Portland Composite segmen adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama terak bersama Portland dan gypsum dengan 1 atau lebih bahan organik atau hasil pencampuran bubuk semen Portland dengan bubuk bahan organik lainnya. Bahan tambahan seperti kapur fly ash, sulka, foam, GGBS dan lain-lain. 3. Portland Porcelain segment, yaitu semen PCC. Portland Porcelain segmen adalah semen hidrolis yang terdiri dari campuran homogen antara semen Portland dan porselen halus yang diproduksi dengan menggiling klinker semen Portland dan porselen bersama-sama atau mencampur secara rata bubuk semen Portland dan porselen, atau gabungan antara menggiling dan mencampur, di mana kadar porselen 15% dan 40% massa semen Portland dan porselen. Kelecekan beton. Kelecekan beton ialah kemudahan agar beton tersebut mudah dalam pengerjaannya atau jumlah energi yang dibutuhkan untuk pempadatan tanpa terjadi segregasi. Kelecekan beton biasanya diukur dan menguji selam. Pengujian selam pada dasarnya merupakan salah satu pengetesan sederhana untuk mengetahui workability beton sebelum diterima oleh kontraktor maupun pelaksana. Dan adapun berapa tipe semen yang biasa digunakan untuk dunia konstruksi, yaitu semen P1 OPC Ordinary Portland segment, digunakan untuk struktur biasa seperti gedung, jalan dan jembatan. Semen Portland tipe 1 ini cocok digunakan di lokasi kawasan jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfat yang rendah. Semen tipe 2 pada umumnya sebagai material bangunan yang letaknya digunakan pada konstruksi dekat dengan pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi dan bendungan. Tipe kedua diantaranya adalah memiliki daya tekan awal. Tipe ketiga diantaranya adalah memiliki daya tekan awal tinggi pada permulaan setelah proses pengikatan terjadi, lalu kemudian segera diselesaikan. Jenis semen tipe 3 digunakan untuk pembuatan bangunan bertingkat tinggi, jalan atau jalan raya bebas hambatan hingga bandar udara. Tekanan Portland tipe 3 ini menyamai kekuatan umur 28 kali Portland tipe 1. Semen tipe 4 adalah jenis bahan yang di dalam penggunaannya membutuhkan panas vibrasi rendah. Portland sepandai digunakan untuk bendungan hingga lapangan udara. Dan tipe kelima untuk mengkonstruksi daya tinggi terhadap kadar asam sulfat yang tinggi lebih dari 0,20%, dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dalam air seperti rawa-rawa, pelabuhan, konstruksi dalam air laut atau pantai serta kawasan tambang.
Adapun dari pengamatan beton, tori, bahan dasar semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur. Bahan utama yang dikandung semen adalah kapur CaO, silikat, CO2 aluminium, A2,3 oksida, dan lain dalam jumlah kecil bahan baku semen, batu kapur, tanah liat, bahan baku menunjang, dan tambahannya adalah felt maupun gipsum. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, perawatan atau curing beton silinder. Tujuan curing membantu berlangsungnya reaksi kimia yang terjadi antara senyawa pembentuk beton atau untuk memberikan kesempatan pada semen atau beton mengembangkan kekuatannya secara wajar dan sesempurna mungkin. Salah satu yang mempengaruhi kekuatan beton adalah perawatan atau curing. Perawatan beton dilakukan setelah beton mencapai final setting, artinya beton telah mengeras. Selanjutnya, capping beton silinder. Pembuatan beton capping pada beton dengan belerang atau fusquad. Capping dilakukan dalam rangka mempersiapkan spesimen beton silinder untuk pelaksanaan pengujian kuat tekan. Pemberian capping dilakukan untuk memastikan distribusi beban aksial yang merata ke seluruh bidang tekan silinder. Capping ini memberikan permukaan yang datar pada ujung permukaan silinder beton sebelum dilakukan pengujian kuat tekan beton. Selanjutnya, pengujian kuat tekan beton. Menentukan kuat tekan beton berbentuk kubus dan silinder yang dibuat dengan dirawat atau di-shoring di laboratorium. Kekuatan kuat tekan beton adalah perbandingan terhadap luas penampang beton. Selanjutnya, hammer test adalah alat serbaguna untuk digunakan menilai kualitas beton yang sudah mengeras. Karena bentuknya yang portable dan ringan sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, menjadi faktor penentu kenapa alat itu begitu populer. Prinsip kerja concrete hammer adalah dengan memberikan beban benturan tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam